Halo Sobat Indonesia, dalam video ini kita akan sharing tentang beberapa tahapan menjadi seorang asisten di perkebunan kelapa sawit. Baik itu mungkin jadi asisten kebun atau asisten updeling, atau juga mungkin menjadi seorang asisten di pabrik kelapa sawit, juga asisten traksi, atau juga mungkin staff atau asisten supporting lainnya yang ada di sebuah perkebunan kelapa sawit. Setidaknya itu ada dua cara yang bisa ditempuh. Yang pertama, kita bisa mendaftar dulu di sebuah perusahaan sebagai karyawan umum, atau juga bisa sebagai seorang supervisi, misalkan mandor, kemudian mandor 1, atau mungkin mandor proses di pabrik. Kemudian perusahaan tersebut atau masing-masing perusahaan pasti akan melakukan penjaringan kepada karyawan yang memiliki talenta atau mungkin memiliki kinerja yang sangat baik. Nah, masing-masing perusahaan memiliki standar yang berbeda-beda. Sehingga ketika Sobat Indonesia sudah bekerja di sebuah perusahaan perkebunan sawit, Sobat Indonesia bisa mengikuti tahapan-tahapan promosi atau yang biasa juga disebut dengan pacu bakat tersebut sampai pada level staff atau pada level asisten. Kemudian yang kedua bisa ditempuh dengan jalur manajemen training atau MT yang pada umumnya biasa kita dengar. Juga ada yang menyebutnya dengan spesialis training. Itu dikhususkan kepada Sobat Indonesia yang merupakan lulusan dari sarjana S1 atau juga D3 dan juga D4, tergantung dari kualifikasi yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Nah, di sini kita merangkum setidaknya dari berdasarkan pengalaman pribadi, juga pengalaman teman-teman yang lain yang sudah berkarir di perkebunan kelapa sawit sebagai seorang asisten. Itu setidaknya ada 7 langkah atau 7 tahapan ketika kita ingin menjadi seorang asisten di sebuah perkebunan kelapa sawit. Tahapan yang pertama tentu adalah perusahaan akan memberikan informasi bahwasanya perusahaan tersebut membuka program spesialis training atau mungkin juga manajemen training, menjaring beberapa lulusan-lulusan dari universitas di Indonesia. Nah, kalau dulu kita melihat informasi tersebut bisa melalui koran atau mungkin juga informasi job fair yang diinformasikan oleh pihak kampus. Nah, di era seperti saat ini, khususnya seperti masa pandemi ini, media sosial, kekuatan media sosial itu begitu luar biasa. Sehingga begitu sebuah perusahaan itu memberikan informasi, membuka program manajemen training atau spesialis training, itu akan dengan cepat kita mendapat informasi tersebut. Nah, disitulah akhirnya perusahaan memberikan informasi tentang kualifikasi apa saja yang harus dipenuhi, misalkan dari usia, kemudian jenis kelamin, kemudian lulusan program studinya, dan banyak sekali beberapa kualifikasi yang dicantumkan oleh perusahaan. Nah, kita sebagai orang yang membutuhkan informasi tersebut atau ingin berkarir di perkebunan sawit, maka harus melakukan tahap yang kedua, yakni melamar posisi tersebut. Kita harus mengisi atau mengirimkan formulir pendaftarannya, baik itu mungkin secara online atau mungkin secara offline, tapi mungkin saat ini sudah menggunakan secara online semua. Itu kita harus mengirimkan kelengkapan seperti CV, kemudian ijazah, foto, dan sebagainya. Dan ini harus Sobat Indonesia harus lakukan dengan sebaik-baiknya, beri CV yang terbaik sehingga para recruiter atau para rekrutmen itu menilai bahwasannya Sobat Indonesia memang layak untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Dan yang dipastikan sesuaikan dengan jurusan Sobat Indonesia. Yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah tahapan seleksi administrasi. Tahapan seleksi administrasi ini dilakukan oleh tim rekrut di perusahaan tersebut. Ini memakan perlu waktu, ya masing-masing perusahaan berbeda-beda. Ada yang cepat, mungkin juga karena yang apply atau melamar itu banyak, sehingga yang memerlukan waktu untuk melakukan seleksi. Nah, di tahapan seleksi ini ya para rekrutmen seleksi berdasarkan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Misalkan contoh untuk asisten kebun harus sarjana pertanian, maka mungkin yang sarjana di luar itu, misalkan sarjana akuntansi atau mungkin sarjana hukum, sarjana yang lain-lainnya yang tidak memiliki background sesuai dengan yang diharapkan, ya mungkin tidak akan lolos seleksi administrasi. Makanya kita harus melihat lamaran tadi di tahap kedua tadi, harus benar-benar melihat kualifikasi apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian setelah
proses seleksi oleh administrasi oleh rekrutmen ini berjalan, maka tahapan yang keempat adalah perusahaan dalam hal ini rekrutmen akan menginformasikan kepada siapa-siapa saja yang lulus secara administrasi dan mengundang mereka untuk mengikuti proses presentasi mengenai profil dari perusahaan tersebut. Biasanya di situ akan disampaikan banyak hal, mulai dari bisnis yang digeluti oleh perusahaan tersebut, kemudian memiliki berapa luas areal, kemudian nilai-nilai perusahaan, visi misi, bahkan mungkin benefit yang didapat ketika saat training dan bahkan pasca training atau ketika telah menjadi seorang staf di perusahaan tersebut. Nah, di sini biasanya banyak sekali pergolakan. Dan kalau dulu mungkin sebelum pandemi itu sebuah perusahaan mengundang kita, misalkan posisi di mana kita diundang ke sebuah kampus untuk mengikuti proses tersebut. Namun dengan yang pandemi saat ini, adanya pandemi ini sudah dilakukan secara online, sehingga kita bisa langsung memilah dan memilih apakah perusahaan tersebut memang masuk ke kriteria yang kita mau, atau mungkin apa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika mungkin kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita bisa lanjut melakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan yang kelima, itu adalah ujian. Nah, ujian ini sama seperti perusahaan yang lainnya di perkebunan kelapa sawit juga ada ujiannya, yaitu ujian psikotes. Itu untuk menguji tentang seberapa kecerdasan dari Sobat Sawit Indonesia dalam memecahkan sebuah masalah dan lain sebagainya. Banyak sekali psikotes-psikotes yang dilakukan, mulai dari seperti Kraepelin atau mungkin juga rekening koran. Banyak yang sebagai contoh seperti menguji tentang kecerdasan kita. Nah, setelah proses psikotes itu berlangsung dan Sobat Sawit Indonesia lolos dalam kategori memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni, karena memang menjadi seorang asisten itu salah satunya ya kita harus memiliki intelektual yang cukup baik, terutama dalam hal hitung-menghitung. Karena ketika kita bekerja sebagai seorang asisten itu banyak sekali kita menggunakan hitungan-hitungan. Kita menghitung tentang prestasi, kita menghitung tentang biaya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita lulus tahapan psikotes, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan kelima, tahapan keenam, yaitu tahapan interview. Nah, interview ini Sobat Sawit Indonesia akan dihadapkan dengan beberapa orang. Ya, masing-masing perusahaan memiliki standar berbeda-beda. Ada perusahaan yang interview langsung by user. Ada yang interview dulu dengan HRD, dalam hal ini adalah tim rekrutmen, baru setelah terjaring atau orang-orang yang terpilih beberapa orang sesuai dengan yang dibutuhkan, baru nanti akan interview dengan user. User ini adalah pimpinan-pimpinan di unit masing-masing tersebut. Misalkan di situ ada Pak Regional Head atau mungkin Direktur bahkan, untuk menguji para kandidat-kandidat ini. Di mana pada sesi interview ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menggali tentang karakter pribadi, kemudian bagaimana kalau kita dihadapkan dengan sebuah masalah, serta mungkin juga pengalaman-pengalaman para peserta tersebut ketika masa-masa kuliah dan lain sebagainya. Nah, setelah proses interview ini selesai dan kita dinyatakan lolos, maka masih ada tahapan yang ketujuh, yakni apa? Medical check up atau MCO. Nah, di sini Sobat Sawit Indonesia akan mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan. Biasanya sebuah perusahaan itu akan menunjuk sebuah lab atau sebuah rumah sakit untuk kita datang melakukan tes kesehatan. Kita akan dites kesehatan kita, apakah kita sehat jasmani dan juga rohani. Jadi sehat jasmani itu bisa meliputi juga tentang buta warna atau tidak, kemudian apakah kita memiliki penyakit bawaan atau mungkin juga riwayat penyakit berat, karena memang menjadi seorang asisten di perkebunan kelapa sawit salah satu syaratnya adalah sehat secara fisik, karena banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan secara outdoor. Nah, itulah 7 serangkaian untuk mengikuti tahapan menjadi seorang staf atau asisten di perkebunan kelapa sawit.
Semoga informasi ini bermanfaat dan bagi Sobat Sawit Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk masuk ke dalam sebuah perkebunan kelapa sawit, mudah-mudahan semua langkah dan tahapan-tahapan tersebut dapat dilalui dengan baik dan lancar, sehingga Sobat Sawit Indonesia bisa masuk ke perusahaan yang diinginkan, yang diharapkan. Demikian, semoga ini ada manfaatnya. Sehat selalu, sukses selalu.